Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di channel Ahmad Sarif, di mana channel ini saya buat dan saya dedikasikan khusus untuk sharing seputar pengalaman saya dalam menjalankan bisnis, terutama dalam menjalankan bisnis online dan juga digital marketing. Nah, dalam pembahasan kali ini saya ingin membahas satu hal yang penting sebelum kita masuk ke dalam teknis untuk menjalankan bisnis online atau digital marketing, yaitu 6 hal yang menjadi pembeda antara orang gagal dan orang sukses. Berdasarkan pengalaman saya, pada saat saya bergaul dengan banyak bos-bos besar dan orang-orang sukses, ada 6 hal yang bisa kita tiru atau kita contoh. Nah, tapi sebelum saya masuk ke dalam inti pembahasan, alangkah baiknya kita samakan dulu persepsi maksud dari orang sukses dan orang gagal di sini. Maksud dari orang sukses yang saya maksud di sini adalah bukan mereka yang pada saat lahir sudah sukses atau sudah kaya, tetapi mereka yang dalam perjalanan hidupnya akhirnya menjadi sukses. Begitupun sebaliknya, maksud dari orang gagal di sini adalah bukan mereka yang pada saat lahir itu gagal, tapi mereka yang memang dalam perjalanan hidupnya akhirnya menjadi gagal. Oke, kita masuk ke dalam inti pembahasan. Nah, poin pertama yang paling menonjol yang saya perhatikan antara yang membedakan antara orang sukses dengan orang gagal itu adalah pola pikir atau mindsetnya. Kalau saya perhatikan sebenarnya orang sukses atau orang gagal itu sama-sama memiliki satu kesamaan, di mana orang sukses itu selalu berfokus pada peluang atau solusi. Sedangkan orang gagal itu selalu berfokus pada masalah. Misal contoh, misalnya musim hujan. Kalau orang sukses itu mungkin melihat musim hujan sebagai sebuah keberkahan. Mungkin mereka berpikir untuk melihat peluang dengan cara menjual payung atau bahkan menjual jas hujan. Beda halnya kalau orang gagal, mungkin mereka malah menyalahkan hujannya. Contoh misalnya mereka terlambat datang ke kantor karena hujan, atau mungkin mereka misalnya kebanjiran akhirnya mereka menyalahkan hujan dan masalah-masalah lainnya. Poin kedua yang membedakan antara orang sukses dan orang gagal itu terlihat dari ucapannya. Nah, biasanya kalau orang sukses, kalau sedang kumpul-kumpul atau sedang berdiskusi, mereka selalu mendiskusikan sesuatu yang sifatnya peluang atau ide-ide bisnis, baik itu untuk diri mereka sendiri atau untuk orang lain. Beda halnya dengan orang gagal. Biasanya pada saat mereka kumpul, mereka biasanya cenderung misalnya membicarakan orang lain, bergosip, atau bahkan lebih parahnya lagi bergibah. Nah, oleh sebab itu kadang mungkin kita suka melihat misalnya orang gagal itu jarang sekali kumpul sama orang sukses. Mungkin alasan utamanya adalah karena topik pembahasannya itu berbeda atau tidak nyambung. Poin ketiga yang membedakan antara orang sukses dan orang gagal yang saya perhatikan adalah tindakannya. Rata-rata kalau bos-bos besar atau orang-orang sukses itu kadang mereka melakukan kegiatan yang selalu sifatnya produktif, mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi. Contohnya misalnya mereka olahraga, kemudian membaca buku, kemudian kadang mereka bekerja lebih dari 8 jam. Mungkin ada yang bekerja lebih dari 12 jam bahkan 14 jam, atau mungkin menggunakan waktu weekendnya itu misalnya untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai atau sekedar personal development atau mengembangkan diri seperti misalnya baca buku atau mungkin melatih skill baru. Nah, sedangkan orang gagal itu rata-rata itu sudah puas dengan apa yang sudah mereka lakukan. Contohnya mereka sudah bekerja 8 jam, kemudian puas, akhirnya mereka mencari hiburan atau entertainment. Nah, orang sukses bukan berarti tidak suka hiburan atau tidak suka entertainment ya. Tapi biasanya kalau orang sukses itu mereka berpikir bahwa mereka harus menyelesaikan sesuatunya terlebih dahulu baru mereka liburan. Nah, inilah yang sangat membedakan antara orang sukses dan juga orang gagal. Nah, poin keempat yang sering saya perhatikan yang membedakan antara orang gagal dengan orang sukses adalah kebiasaan. Dimana kalau saya perhatikan orang sukses memiliki kebiasaan yang selalu produktif. Oleh sebab itu kita sering mengenal dengan istilah disiplin, di mana orang-orang sukses memiliki tingkat disiplin yang sangat tinggi dibandingkan orang gagal. Karena mereka selalu menyelesaikan segala sesuatunya sampai benar-benar tuntas.
Beda halnya dengan orang gagal, di mana orang gagal selalu menunda-nunda pekerjaan dan mencari-cari alasan untuk bisa memperpanjang waktu pekerjaannya. Poin kelima yang saya perhatikan antara pembedaan antara orang gagal dengan orang sukses itu terlihat pada karakternya, di mana karakter orang sukses merupakan gabungan dari apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka ucapkan, dan juga apa yang mereka kerjakan sehingga menjadi satu kebiasaan. Oleh sebab itulah mereka biasanya berpikir hal-hal produktif yang berhubungan dengan bisnis, membaca buku, menyelesaikan pekerjaan sampai benar-benar tuntas dan juga selesai, baru kemudian bersantai. Dan karakter-karakter positif lainnya yang tentunya ini sangat berbeda atau berbanding terbalik dengan orang gagal tadi. Poin keenam atau poin terakhir yang saya perhatikan antara pembedaan antara orang gagal dengan orang sukses itu saya lihat rata-rata orang sukses selalu tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan dukungan dari Tuhan. Oleh sebab itu orang sukses biasanya tidak pernah lupa berdoa. Atau misalnya orang muslim, biasanya mereka sering sekali melakukan yang namanya salat tahajud, salat duha, atau mungkin bersedekah, atau mungkin kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Nah, beda halnya dengan orang gagal. Rata-rata mereka itu biasanya lebih cenderung menyalahkan, dan amit-amit mereka kadang menyalahkan takdir mereka, menyalahkan Tuhan, dan juga menyalahkan keadaan-keadaan lainnya. Oke sahabat, itulah 6 poin yang bisa saya sharing sebelum teman-teman masuk ke dalam hal-hal teknis mengenai bagaimana teman-teman menjalankan bisnis online atau digital marketing. Kenapa saya sharing? Karena dengan memahami dan juga mungkin menjalankan 6 poin ini, teman-teman bisa menjalankan bisnis online dengan lebih mudah dan juga dengan lebih maksimal. Nah, di antara poin 1-5, kebetulan saya sering sekali mendengar ada pepatah Cina yang dibunyikan oleh Lao Tzu, kalau tidak salah, guru besar Cina, yang itu menjadi satu hal yang saya favoriti. Ini saya bacakan saja, dan memang ini saya suka sekali dengan quote ini atau kata mutiara ini, yang berbunyi, "Watch your thought, they become your word. Watch your word, they become your action. Watch your action, they become your habit. Watch your habit, they become your character. And watch your character, it become your destiny." Itu kalau saya artikan ke dalam bahasa Indonesia artinya, hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, karena itu akan menjadi ucapan. Kemudian hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, karena itu akan menjadi tindakan. Hati-hati dengan tindakan kita, karena itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan hati-hati dengan kebiasaan, karena itu akan menjadi karakter. Dan hati-hati dengan karakter, karena itu akan menjadi nasib kita. Nah, sehingga kalau kita baca terbalik, nasib kita tergantung dari karakter dan kebiasaan yang kita lakukan. Sedangkan kebiasaan adalah buah dari tindakan, ucapan, dan juga pikiran kita. Oke sahabat, itulah 6 hal yang bisa saya sharing. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan jika ada pertanyaan atau ada pengalaman teman-teman yang lebih seru, teman-teman bisa komen di bawah ini. Dan buat teman-teman yang merasa bahwa channel ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan juga dibunyikan loncengnya. Oke, itu saja sharing kali ini dari saya, dan di lain kesempatan kita akan sharing mengenai bisnis online. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam.